Halo, ketemu lagi bersama Kakak TM. Hari ini Kakak mau bahas tentang materi baru di silabus yang baru untuk IGCSE tahun ini, yaitu stationary point. Di sini Kakak ambil materi specimen paper, ya, specimen paper karena memang pas papernya belum ada mengenai soal ini. Jadi ini hanya di specimen paper 2020. Kakak ambil di nomor 11. Oke, langsung saja kakak bahas. Sekarang pertanyaan pertama, tentukan coordinates dari dua turning points. Apa itu turning points? Itu adalah titik puncak, ya, titik puncak. Jadi langkah pertama kita punya rumus untuk derivatif, yaitu di mana Y sama dengan A kali X pangkat N, maka derivatifnya adalah N dikalikan AX pangkat N-1, ya. Itu adalah formulanya. Kemudian di dalam soal kita punya Y sama dengan X pangkat 3 negatif 6X kuadrat ditambah 16. Maka untuk menderivatif fungsi tersebut bisa menggunakan rumus yang di atas. Untuk X pangkat 3 di derivatif, ya, di derive, hasilnya adalah 3 kali X kuadrat, ya, 3-nya turun ke depan, kemudian untuk pangkatnya dikurangi 1. Sedangkan min 6X kuadrat, derivatifnya adalah 2-nya turun ke depan, jadi dikalikan dengan 6-nya, jadi 12, ya, ada negatifnya, jadi negatif 12. Kemudian X-nya tinggal 1 pangkatnya karena dikurangi 1. Jadi min 12X. Untuk plus 16-nya, itu di derivatif hasilnya 0, ya, karena konstan, ya, konstanta. Jadi ini adalah turunan pertama dari fungsi yang ada di soal. Berikutnya ada rumus lagi untuk mencari turning points. Otomatis harus mencari dulu stationary points, ya. Ini rumusnya mencari titik-titik stasioner. Itu caranya adalah first derivative sama dengan 0. Sehingga karena first derivatifnya tadi adalah 3x kuadrat min 12x, maka disamakan dengan 0. Bisa disederhanakan dulu menjadi x kuadrat min 4x, ya, bisa dibagi 3 supaya lebih sederhana saja. Lalu difaktorkan. Difaktorkan, caranya X-nya difaktorkan karena keduanya punya X, X-nya difaktorkan, maka menjadi X dikali X min 4. Setelah difaktorkan, diselesaikan atau disolve. Yang kiri X sendirian itu hasilnya 0, sedangkan yang kanan X min 4 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 4. Dari sini kita punya dua titik stasioner, yaitu 0 dan 4. Berikutnya kita cari dulu nilai Y-nya. Yang pertama pada saat X-nya 0. Yang kedua pada saat X-nya 4. Ya. Kita cari dulu pada saat X-nya 0. Dimasukkan ke fungsi awal, bukan dimasukkan ke first derivative, tapi ke fungsi awal karena kita cari titiknya. Oke. Jadi sekali lagi bukan dari
turunan pertamanya, tapi dimasukkan ke fungsi awal. Maka Y-nya sama dengan 0 pangkat 3 min 6 kali 0 kuadrat ditambah 16 hasilnya 16. Kemudian untuk X-nya 4 sama dimasukkan ke fungsi awal, jadinya Y sama dengan 4 pangkat 3 min 6 kali 4 kuadrat ditambah 16. Dihitung hasilnya min 16. Berarti di sini sudah ada 2 titik stationary points atau turning points, itu sama saja. Yaitu pertama X-nya 0, Y-nya 16, jadi 0,16. Yang kedua X-nya 4, Y-nya min 16 atau 4, min 16. Jadi sudah diperoleh 2 titik turning point tadi ya, 2 turning points. Berikutnya soal yang B. Dari 2 titik poin tersebut, tentukan manakah yang maksimum, manakah yang minimum, dan berikan alasannya. Oke, kakak mau jelasin bagaimana cara menentukan titik tersebut maksimum atau minimum. Caranya, kita butuh second derivative atau turunan kedua. Ketika second derivative-nya dimasukkan titik stationary tadi, dan hasilnya positif, yaitu lebih besar dari 0, kesimpulannya titik stasioner tersebut adalah minimum. Kebalikannya ya, jadi kalau lebih dari 0 malah minimum. Karena ini rumus ya, bukan pemahaman kita seperti biasa, ini rumus. Jadi ketika lebih dari 0 atau positif, justru titik stationary-nya minimum. Sebaliknya, ketika titik stationer tadi dimasukkan ke second derivative dan hasilnya negatif, artinya titik stationary-nya adalah maksimum. Oke, jadi pemahaman ini harus mengerti dulu supaya kita bisa menentukan mana yang maksimum, mana yang minimum. Berarti kita butuh second derivative. Ya, sebelumnya kita punya first derivative dari soal yang A. Turunan pertama dari A, jawabannya A, yaitu 3x kuadrat min 12x. Untuk itu kita lakukan hal yang sama, yaitu menderivatif y aksen atau first derivative menjadi second derivative. Dengan cara yang sama seperti yang nomor A, 3x kuadrat derivatif hasilnya adalah 6x ya. 2-nya turun dikalikan 3 jadi 6. X-nya pangkatnya dikurangi 1 jadi tinggal 1. Sedangkan yang min 12x di derivatif jadi min 12 saja, X-nya otomatis hilang. Nah, sekarang setelah kita dapat second derivative, ya, kita punya 2 stationary point di soal A sebelumnya, yaitu 0 dan 4. Sekarang kita masukkan dulu X sama dengan 0 ke second derivative-nya. Jadi 6x min 12 disubstitute X-nya 0. Sehingga diperoleh 6 kali 0 dikurangi 12. Hasilnya min 12. Artinya apa? Kalau nilainya negatif, justru titik tersebut, titik apa? 0,16 yang sudah kita peroleh dari jawaban A, itu adalah titik maksimum. Karena second derivative-nya hasilnya negatif. Sebaliknya, sekarang yang X-nya 4, stasioner yang kedua, ketika dimasukkan ke second derivative-nya, yaitu 6 kali 4 dikurangi 12, hasilnya adalah 12, artinya positif. Kalau nilainya positif, berarti titik tersebut, titik 4, min 16 yang tadi kita peroleh dari jawaban A, merupakan titik minimum. Oke, jadi sesuai rumusnya diperoleh
0,16 titik maksimum, 4,16 titik minimum. Jadi itu kesimpulannya 0,16 adalah titik maksimum karena nilainya negatif pada saat dimasukkan di second derivative-nya. Sedangkan 4,16 adalah titik minimum karena hasilnya positif ketika dimasukkan ke second derivative-nya. Demikian pembahasan mengenai stationary point.